Pagi Ibu. Apa kabar semuanya? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kelas dalam keadaan bersih karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Alangkah baiknya buang sampah pada tempatnya. Kita bersih Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, kita buka dengan doa. Silahkan ketua kelas. Pagi Ibu. Apa kabar semuanya? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kelas dalam keadaan bersih karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Alangkah baiknya buang sampah pada tempatnya. Kita bersih Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, kita buka dengan doa. Silahkan ketua kelas. Apa men? Hei, Cepat lah tadimu. Coba apa nunggu itu? Ketawa nih. Gini gitu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Kita absen dulu ya. Nanti yang disebut namanya bilang hadir. Nova hadir dulu. Safira hadir. Selus Hadir. Petrus Hadir Bu. Ena hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Ya Bu. Gak ada yang sakit, bagus. Oke, kita mulai pelajarannya. Hari ini Ibu akan mengajar tentang pengenalan e-learning dan karakter e-learning. Definisi e-learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan ketersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet atau media jaringan komputer lainnya. Menurut Elliot Macy, Cisco, dan Camelia, menjelaskan e-learning adalah pembelajaran di mana bahan pembelajaran disampaikan melalui media elektronik seperti internet, intranet, satelit, TV, CD-ROM, dan lain-lain. Jadi, tidak harus internet karena internet salah satu bagian dari e-learning. Menurut Alan J. Henderson 2003, pembelajaran jarak jauh yang menggunakan teknologi komputer biasanya terkoneksi internet. 2. Dapat digunakan untuk para pekerja di mana mereka dapat belajar di tempat kerja mereka tanpa harus pergi ke kelas. Dapat dijadwalkan dengan persepakatan antara instruktur dan dengan siswa. Merupakan can and on demand course di mana pembelajar dapat belajar mandiri sesuai waktu yang mereka inginkan. E-learning merupakan kegiatan pembelajaran berbasis web yang bisa diakses dari internet. Dikutip dalam Sampel 2004, Brown 2000, dan Traces 2001, e-learning adalah bagian pembelajaran yang memanfaatkan jaringan internet LAN/WAN sebagai metode penyampaian interaksi dan fasilitas yang didukung oleh berbagai bentuk layanan belajar lainnya. Dan masih banyak lagi menurut ahli lainnya. Persepsi e-learning, electronic basis e-learning adalah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terutama yang berupa elektronik. Internet based adalah pembelajaran yang menggunakan fasilitas internet yang bersifat online sebagai instrumen utamanya. Komponen e-learning, ada yang sudah tahu apa saja komponen e-learning? Oke, di sini komponen e-learning adalah teknologi, konten, e-learning design. Kita masuk dalam karakter e-learning. Apa saja sih karakter dari e-learning itu? Ada yang tahu? Tahu. Nah, di sini karakter e-learning itu ada beberapa. Yang pertama, memanfaatkan jasa teknologi elektronik.
Yang kedua, memanfaatkan media komputer. Yang ketiga, menggunakan materi pembelajaran untuk dipelajari secara mandiri, self-learning material. Materi pembelajaran dapat disimpan di komputer. Yang kelima, memanfaatkan komputer untuk proses pembelajaran dan juga untuk mengetahui hasil kemajuan belajar atau administrasi pendidikan serta untuk memperoleh informasi yang banyak dari berbagai sumber informasi. Manfaat e-learning. Di sini ada beberapa manfaat e-learning. Dari sisi peserta didik, manfaat e-learning itu ada homeschooler, fobia dengan sekolah, putus sekolah, tidak terpampung di sekolah konvensional. Yang dari sisi pengajar, update materi, penelitian, pengontrolan pembelajaran. Manfaat yang ketiga, berkomunikasi dengan mudah dan cepat melalui fasilitas internet tanpa dibatasi oleh tempat, jarak, dan waktu. Yang keempat, menggunakan materi pembelajaran yang ruang lingkup dan ukuran sudah disistematis terjadwal di internet. Yang kelima, menjelaskan materi pembelajaran yang sulit dan rumit menjadi mudah dan sederhana. Yang keenam, materi pembelajaran dapat disimpan di komputer. Yang ketujuh, mempercepat mengakses atau memperoleh banyak informasi yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang dipelajari dari berbagai sumber informasi dengan melakukan akses di internet. Yang kedelapan, internet dapat dijadikan media untuk melakukan diskusi antara guru dengan siswa. Yang kesembilan, peran siswa menjadi lebih aktif mempelajari materi. Yang kesepuluh, pelajaran memperoleh ilmu pengetahuan atau informasi secara mandiri, tidak mengandalkan pemberian dari guru, dan disesuaikan pula dengan keinginan dan minatnya terhadap materi pembelajaran. Yang ke-11, relatif lebih efisien dari segi waktu, tempat, dan biaya. Yang ke-12, tidak mempunyai waktu untuk datang ke suatu lembaga pendidikan, maka dapat mengakses internet kapanpun sesuai dengan waktu luangnya. Dari segi biaya, penyediaan layanan internet lebih kecil biayanya dibandingkan harus membangun ruangan atau kelas pada lembaga pendidikan sekaligus memeliharanya serta menggaji para pegawainya. Kerja sama dalam komunitas online yang memudahkan dalam transfer informasi dan melakukan suatu komunikasi sehingga tidak akan kekurangan sumber atau materi pembelajaran. Administrasi dan pengurusan pusat sehingga memudahkan dalam melakukan akses atau dalam operasionalnya. Fungsi e-learning lainnya juga yaitu suplemen, komplement, dan substitusi. Oke, sekian dari pembelajaran hari ini. Ada yang belum mengerti? Atau tidak jelas? Tidak jelas, Bu. Oke, sudah jelas ya. Untuk tugas minggu depan, jelaskan fungsi learning yang suplemen, komplement, dan substitusi. Sertakan contohnya juga. Dikumpulkan ke ibu, ditulis ke kertas lembar ya. Oke, sekian dari pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Silahkan ketua kelas. Telepon. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Telepon. Telepon. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat